RPJM Desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 tahun sesuai Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 mengenai masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun masa jabatan menjadi 8 tahun. Disusun berdasarkan visi misi kepala desa dan partisipasi masyarakat, RPJM Desa bukan hanya dokumen administratif, tapi arah bersama menuju desa yang berdaya, adil, dan tangguh terhadap perubahan. Perubahan iklim, pandemi, dan krisis pangan membuat kondisi desa berubah drastis. RPJM Desa perlu direview untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan situasi terbaru dan untuk mengintegrasikan kegiatan ketahanan pangan serta adaptasi perubahan iklim sesuai Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2024 dan Nomor 501 Tahun 2025. Review RPJM Desa memungkinkan desa untuk menyesuaikan rencana agar tetap relevan dan partisipatif. Permen Desa Nomor 21 Tahun 2020 membuka celah strategis untuk memasukkan isu perubahan iklim dan pangan ke dalam RPJM Desa. Titik masuknya ada di bab kondisi desa, evaluasi RPJM sebelumnya, visi misi, tujuan sasaran, hingga rencana program dan pendanaan. Proses review dapat difasilitasi oleh TPP dengan pendekatan berikut. 1. Identifikasi kebutuhan review dokumen RPJM Desa. Pemerintah desa dan BPD mengkaji ulang RPJM Desa karena adanya kebijakan perubahan iklim dan ketahanan pangan. 2. Persiapan dan pembentukan tim review RPJM Desa. Selenggarakan musyawarah desa untuk membentuk tim review RPJM Desa yang melibatkan pemerintah desa, anggota BPD, pengurus kelembagaan desa, masyarakat, kelompok, atau keluarga rentan yang didampingi TPP, pendamping desa, dan pendamping lokal desa. 3. Tim review RPJM Desa. Berpijak pada arah kebijakan dan prioritas kegiatan ketahanan pangan dan desa berketahanan iklim. 4. Identifikasi resiko dan kerentanan iklim. Gunakan PRA, kalender musim, peta risiko, sejarah bencana. 5. Musyawarah desa tematik dengan melibatkan perempuan, petani, pemuda, kelompok rentan. 6. Penyusunan revisi RPJM Desa. Tambahkan kegiatan seperti konservasi air, diversifikasi pangan lokal, pertanian ramah iklim. 7. Dokumentasi dan legalisasi. Disahkan melalui peraturan desa, dicantumkan dalam dokumen resmi. 8. Sosialisasi. Disampaikan melalui media desa dan forum warga, musyawarah desa. TPP adalah fasilitator perubahan. Dengan pemahaman terhadap regulasi dan realitas desa, TPP mendorong partisipasi sejati. Tugas TPP bukan hanya mendampingi proses teknis, tapi menyalakan kesadaran bahwa desa mampu merancang masa depannya sendiri. RPJM Desa yang direview dengan partisipatif bukan hanya adaptif terhadap perubahan, tapi juga menjadi alat keadilan sosial. Mari kita bantu desa menyusun masa depan yang berketahanan pangan, tangguh terhadap krisis iklim, dan berbasis kekuatan lokal.